bukannya tambah enteng, malah pikiran tambah berat. Karena ya tidak ada yang salah, tapi ya memang saya aja yang pusing gitu kan. Mendengarkan penjelasan dari teman-teman peserta itu kemudian tambah pusing. Kenapa? Ya itu tadi, memang apa itu sesi-sesi sebelumnya kan dilakukan sebelum ada pengarahan dari Pak Anies yang hari Sabtu itu. Sehingga apa yang dilakukan itu tentu saja sebenarnya sudah kita tata ya. Misalkan PAI itu ada 3 kali pertemuan. Untuk pertemuan 1 misalkan membahas kisi-kisi nomor sekian sampai sekian, kemudian pertemuan kedua sekian sampai sekian dan seterusnya. Tapi setelah saya coba gali informasi dari teman-teman peserta, kelihatannya memang tidak sama persis dengan skenario yang kita susun gitu, yang panitia susun. Sehingga ini yang kemudian membuat saya agak perlu berinfok jika ini terus saya membidik sisi yang mana untuk ikut membantu kalau bisa atau menolong mempersiapkan peserta PPG ini sukses di dalam ujian UP gitu kan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mohon maaf nanti apa yang saya nanti mungkin juga tidak sesuai dengan apa yang dengan bayangkan. Ya. Hasil dari apa itu istihad tadi kemarin sampai tadi malam itu, saya kemudian lebih memilih membidik tentang memahami lebih detail terkait dengan apa itu kisi-kisi soal. Itu titik beratnya di situ. Tentu dengan mengacu pada arahan dari panitia nasional. Ya. Saya izin share screen ya. Monggo Pak, monggo. Iya Pak, monggo. Oke, sebentar, saya juga izin mau ngambil kacamata dulu, kok ketinggalan tadi tidak sempat. Bentar. Kita apa latihan ujian itu dari karena download orang aplikasi ujian. Bapak Ibu, ini hasil otak atik saya setelah saya pelajari betul kisi-kisi soal yang Bapak Ibu juga sudah mengetahuinya. Ini yang pertama yang perlu saya sampaikan dari hasil analisis saya terhadap kisi-kisi soal nanti, bahwa dari total 120 soal yang akan dengan hadapi, akan Bapak Ibu hadapi di dalam UP itu, rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada 20 soal terkait dengan sikap. Sikap dalam hal ini yang saya maksud adalah kisi-kisi nomor 1 sampai 20 itu terkait dengan apa itu, beberapa sikap terkait dengan kebanggaan, toleransi, dan lain sebagainya. Ya. Itu ada sekitar 20 soal. Kemudian ada 50 soal, menurut analisis saya, nanti terkait dengan konten PAI ya. Jadi materinya PAI. Yang ini, yang 50 soal ini nanti jenengan bisa mempersiapkan diri dengan, saya lihat 50 soal ini terkait dengan modul yang ada pada apa itu pendalaman materi ketika jenengan awal-awal ikut apa itu
ikut PPG, dan juga tentu pengetahuan awal yang jenengan miliki sebelum mengikuti PPG. Nah, kemudian ada 10 soal nanti yang akan terkait dengan teori belajar dan perkembangan peserta didik. Ya. Ini kayaknya di materi pedagogis. Ada 10 soal. Atau mungkin juga di modul awal ya, saya karena di batch 2 ini tidak ngajar di pendalaman materi, sehingga saya kurang tahu persis yang 10 soal ini nanti bisa dilacak di mana. Kemudian ada 10 soal terkait dengan proses merancang pembelajaran. Ada 10 soal terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, ada 10 soal terkait dengan evaluasi pembelajaran, dan terakhir ada 10 soal nanti terkait dengan KTI, karya tulis ilmiah, dan PPK. Ini strukturnya. Jadi dari sisi-sisi yang jenengan miliki itu, kalau kita telaah gitu ya, ini strukturnya seperti ini. Ada 20 soal terkait sikap, 50 soal konten, dan nah, saya ingin menjelaskan bahwa untuk soal yang 20 ini, yang terkait dengan sikap, ini saya menduga agak sulit untuk diprediksi. Diprediksi dalam artian agak sulit menemukan latihan-latihan soal yang mengatur 20 soal ini. Ini tentu butuh untuk 20 soal yang pertama ini. Kalau 50 soal terkait dengan konten atau materi PAI-nya, jenengan bisa memperbaiki modul yang ada pada pendalaman materi, dari mulai fikihnya, kemudian Quran tidak. Nah, untuk yang ini, yang merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi, ini bisa dilihat pada modul-modul lokakarya. Jadi modul lokakarya termasuk nanti PPK itu berarti ada 40 soal, ya kalau nggak salah 40 soal itu di modul lokakarya, ya, kemudian 50 soal di modul pendalaman materi. Lanjut, dari konten atau modul pengayaan materi itu, saya merinci lagi bahwa nanti akan muncul, ya, ini namanya juga prediksi ya, tapi kalau lihat kisi-kisinya harusnya seperti ini. Kalau kisi-kisi tidak dihianati. Jadi struktur yang ada di 50 soal terkait dengan konten, kalau saya pilah-pilah lagi, nanti di fikih jenengan akan menghadapi 7 soal. Jadi terkait dengan fikih, Bapak Ibu akan menjawab sekitar 7 soal kalau berdasarkan kisi-kisi. Kemudian SKI, yang terkait dengan SKI, Sejarah Budaya Islam, ada 15 soal yang akan Bapak Ibu hadapi. Kemudian akidah akhlak nanti akan berisi sekitar 17 soal yang akan dihadapi di dalam UP itu. Dan untuk Quran hadis ada sekitar 11 soal. Nah, sebelum saya lanjutkan, kenapa ini harus saya sampaikan? Setidaknya gini, Bapak Ibu, untuk lulus itu, ini kaitan dengan strategi menjawab soal ya. Jadi untuk lulus itu kan minimal jenengan punya nilai 70, ya, minimal 70. Jadi kalau kemudian kita menjawab 120 soal, kira-kira berapa soal yang harus terjawab? Artinya harus benar dijawab. Kira-kira 84 soal. Ya, 84 soal. Nah, maksud saya
maksud saya dengan memilah-milah seperti ini, dengan tahu nanti fikih berapa soal dan seterusnya, setidaknya mulai hari ini jenengan sudah mulai bersiap-siap nanti di soal sikap saya akan mengambil atau berusaha mengambil sekian poin, dari soal konten mau mengambil sekian poin, konten yang fikih berapa poin dan seterusnya. Jadi ini perlu dipersiapkan bahwa nanti fikih minimal saya harus benar 4 misalkan. Kemudian nanti SKI minimal benar 7 atau 6 misalkan. Nanti dihitung jumlahnya. Nah, ini perlu menghitung awal dulu ya. Jadi soal itu ada 17, akidah akhlak ada 17, ada kurdis ada 11. Ini juga termasuk nanti strategi. Aduh, kalau urusan SKI saya agak bingung. Oke, saya akan menggenjot misalkan pendalamannya di fikihnya deh. Kalau fikih saya lebih menguasai. Pokoknya 7 soal saya harus betul semua misalkan. Itu juga termasuk strategi agar lulus ya. Atau misalkan jenengan lebih kompeten, lebih menguasai materi akidah akhlak. Kebetulan jumlah soalnya juga 17. Jenengan harus mulai mengutak-ngatik. Saya punya target di akidah akhlak misalkan benar berapa soal dan seterusnya. Makanya ini saya petakan dulu ya. Jadi tadi di sini sudah saya petakan jumlah soalnya, kemudian saya rinci satu persatu. Ya. Kita tadi 10, saya tidak terlalu bisa memprediksi untuk itu, ya, karena indikatornya juga masih agak gelondongan gitu ya, gelondongan. Beda dengan soal-soal konten ke bawah ini. Itu di indikator yang ada di kisi-kisi itu sudah cukup jelas dan bisa diduga kemana arah dari soal itu. Nah, lanjut, untuk materi fikih yang tadi jumlahnya sekitar 7 soal itu, Bapak Ibu, ternyata tidak semua konten fikih harus dengan membaca. Ini saya petakan lagi bahwa di dalam soal-soal UP nanti, materi fikih yang muncul hanya beberapa sub pembahasan di dalam fikih. Ini juga saya sampaikan agar setidaknya Bapak Ibu tidak lagi bingung. Nah ini nanti saya harus belajar materi, ya ada fikih, ada nanti dibaca semua yang nggak selesai misalkan dan seterusnya. Dan belum lagi belajar pedagogisnya, belum lagi belajar apa itu yang PTK-nya dan seterusnya. Nah ini sengaja saya petakan agar Bapak Ibu nanti tidak kebingungan lagi, atau setidaknya fokus. Oh kalau fikih itu yang dipelajari sub apa saja atau bab apa saja. Di materi fikih kalau mengikuti kisi-kisi soal Bapak Ibu cukup mempelajari beberapa poin ini. Jadi yang pertama poin apa itu bab zakat, tapi fokus kepada zakat profesi dan zakat produktif. Ini mengikuti kisi-kisi ya. Jadi yang dipelajari satu bab tentang zakat, tapi khusus dengan membahas tentang atau belajar tentang zakat profesi dan zakat produktif. Jadi nanti belajarnya lebih efektif lagi, tidak semua zakat dibaca gitu. Ya kalau waktunya longgar dan jenengan memang sempat, monggo semuanya dipahami secara keseluruhan. Tapi kalau tidak punya waktu yang longgar, maka jenengan fokus ke zakat profesi dan zakat produktif. Ya. Nah yang kedua ini juga terkait fikih bab pernikahan dan poligami. Ini tema yang paling menarik dan paling semangat untuk dibaca. Ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan soal nanti yang terkait dengan pernikahan, tapi juga fokusnya hanya di bagaimana pernikahan itu berdasarkan kaidah-kaidah syariat Islam, dan yang kedua itu poligami. Saya juga nggak tahu kenapa kisi-kisinya kok harus ada poligaminya. Kenapa nggak misalkan perceraiannya atau talaknya itu kok nggak masuk ya. Yang diambil pernikahan, kemudian poligami. Mungkin ini hanya prediksi. Lagi-lagi saya hanya bisa memprediksi, bukan sebuah patokan. Kenapa kemudian misalkan poligami itu masuk ke dalam tema yang dijadikan soal misalkan? Karena begini ya Bapak Ibu, di beberapa waktu yang lalu, mungkin Bapak Ibu juga ikut mengamati, ada
ada beberapa peraturan perundang-undangan yang kemudian memunculkan diskursus di masyarakat. Ya. Beberapa perundang-undangan itu kemudian merujuk kepada bagaimana kita memposisikan atau menghukumi, memberikan hukum terkait dengan kasus poligami untuk konteks keindonesiaan ini. Makanya, kalau saya berpikirnya, kenapa kok ada poligami ya, misalkan. Nah itu mungkin kaitannya ke sana ya, karena ada beberapa perundang-undangan beberapa waktu yang lalu itu terkait dengan poligami. Bahkan yang terakhir yang ramai itu adalah apakah anak yang dihasilkan dari nikah siri itu diakui atau tidak oleh negara. Yang kemudian muncul peraturan bahwa anak yang dihasilkan melalui proses nikah siri itu boleh masuk ke dalam kakak. Nah, itu kan kayaknya di sini kayaknya problem kekinian di sini. Makanya kemudian ada soal-soal nanti yang terkait dengan poligami itu. Nah, jenengan harus mengantisipasi, terutama dengan melihat beberapa kasus-kasus terbaru. Sangat mungkin nanti soal-soal itu kontekstual, artinya bahwa narasi yang disampaikan di dalam UP itu adalah kasus-kasus yang masih belum lama terjadi gitu ya. Kemudian masih di materi ini saya menemui soal atau terkait dengan perbankan dan riba. Jadi bagaimana hukumnya bank, kemudian dengan juga harus mulai mempelajari bank antara bank syariah dan bank konvensional. Kayaknya kalau saya menduga, lagi-lagi ini dugaan ya, namanya juga prediksi ya. Jadi karena kemarin panitia nasional juga bilang lebih baik mahasiswa PPJ itu diajari untuk memprediksi, meramal katanya. Meramal kira-kira soalnya seperti apa. Makanya difokuskan pada kisi-kisi soal. Nah ini, di materi fikih yang ketiga ini ada perbankan dan riba. Kalau saya lihat kisi-kisinya, kayaknya arahnya nanti soal itu adalah bagaimana penguasaan pengetahuan jenengan terkait dengan membanding-bandingkan antara bank konvensional dan bank syariah. Ya. Nah, ini juga saya menduga bahwa persoalan ini akan akan diberi contoh kasus persoalan-persoalan yang masih hangat, ya. Karena bank syariah itu kan dalam tanda petik belum terlalu lama eksis di Indonesia dengan berbagai pro kontra gitu ya atas kemunculannya. Misalkan di dalam bank syariah itu mengganti istilah saja. Kalau beberapa teman itu mengatakan tidak ada bedanya sebenarnya antara bank konvensional dengan bank syariah. Cuma istilahnya aja diganti dengan serba ke Arab-Araban. Ada yang bilang begitu. Ya, misalkan ada istilah qirad bagi hasil. Jadi kalau dengan hutang hutang itu misalkan kalau hutangnya bentuknya adalah untuk beli rumah misalkan atau beli kendaraan lah, motor, tuh, ya, dan seterusnya. Nanti akadnya seperti apa antara bank konvensional dengan bank syariah? Apakah hanya berbeda di istilah saja seperti yang dicurigai oleh teman saya itu, atau memang ada perbedaan-perbedaan substantif yang harus dengan pelajari di persoalan perbankan? Nah nanti gandengannya soal ini nanti ada juga soal-soal yang terkait dengan penguasaan pengetahuan jenengan terkait dengan riba, ya, terkait dengan riba, konsep tentang riba. Kemudian di materi fikih juga ada di kisi-kisi soal itu. Mohon maaf, baterainya low, saya izin dulu. Ini pindah tempat soalnya.
Baik, Bapak Ibu saya lanjutkan lagi, mohon maaf. Jadi ada soal terkait dengan fee, itu istilah apa ya, istilah ekonomi ya, istilah ekonominya. Kalau kemudian saya maknai di sini, kalau dengan mau baca lah fee ini terus dibaca di bab apa Pak? Kalau urusan fikih gitu. Fee ini bagian dari penjelasan dari ujroh menurut sepemahaman saya ya. Jadi kalau dengan baca buku dan sebagainya, ini bagian dari ujroh. Ujroh itu ya bayaran ya. Nah, yang perlu dipahami di dalam apa ini, di dalam soal-soal yang terkait dengan ujroh ini barangkali begini. Di dalam fikih kita, ya, di dalam fikih Islam atau syariat Islam, sebenarnya ada kemiripan dengan sistem atau istilah-istilah yang digunakan oleh para ekonom umum ya, dalam bidang ekonomi secara umum. Jadi di dalam Islam itu juga mengenal istilah ada dua jenis perdagangan. Jadi ada perdagangan barang dan perdagangan jasa. Itu kan konsep itu yang biasa kita dengar justru di luar fikih gitu. Nah di fikih juga mengenal itu sebenarnya, ya, mengenal itu. Jadi ada dua jenis perdagangan, ada perdagangan barang, ada perdagangan jasa. Nah ini makanya kemudian muncul konsep ujroh itu. Jadi ujroh itu simpelnya gitu ya, simpelnya adalah sama di bab dagang tapi terkait dengan jasa ya, yang diperjualbelikan adalah jasa. Jadi contohnya kalau kita manggil Grab atau Gojek gitu ya. Nah itu yang diperjualbelikan kan bukan barang, tapi jasa mereka mengantarkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain misalkan. Nah kemudian mereka mendapatkan imbalan atau ujroh, atau dalam istilah ekonomi secara umum di dalam bisnis itu bunyinya adalah fee. Itu bisa ke sana arahnya. Tapi bisa juga fee yang dimaksud itu karena jasa seseorang sama. Misalkan dalam fikih ada istilah baya itu kalau di bahasa kitanya ya, bahasa kediriannya itu lantik atau sales atau SPG dan lain sebagainya. Itu baya dalam istilah fikihnya gitu. Nah ini apakah si baya ini berhak untuk mendapatkan ujroh atau fee atau tidak? Nah itu yang perlu jenengan pelajari di dalam fikih yang terkait dengan materi yang keempat ini. Karena jelas soalnya kalau melihat fikih-fikihnya jelas ada. Ya. Makanya saya arahkan aja dengan pahami konsep ujroh. Ya. Dan tentu kalau ada yang terkait dengan itu, silakan dengan perluas. Ya. Nah kemudian ada yang agak di sisi soal itu ada hak ya, hak dan kewajiban rakyat. Ada beberapa soal, satu atau dua soal gitu di dalam materi fikih itu terkait dengan hak dan kewajiban rakyat. Itu kemudian saya membayangkan begini, apa yang harus dipelajari ya untuk mempersiapkan menghadapi soal ini ya. Kok di dalam sisi soal itu ada bunyi terkait dengan hak dan kewajiban rakyat. Saya kemudian teringat pada kaidah ya, kaidah di usul fiqh ya, atau di kaidah fikih kalau nggak salah. Maaf kalau salah nanti dengan entah di kaidah fiqhiyah atau di usul fiqhnya. Jadi ada statement di dalam syariat kita yang mengatakan tasarruful imam manutun di masyah ya. Jadi apa itu tasarrufnya imam? Jadi kekuasaan untuk atau kebijakan seorang pemimpin gitu ya, entah itu kebijakan ekonomi dan sebagainya itu harus berdasarkan kepada kemaslahatan rakyat. Nah kalau yang dimaksud oleh si pembuat visi itu, maka dengan harus
melacak ke sana, ya, melacak ke sana. Kaitannya bahwa rakyat itu punya hak dan juga punya kewajiban, ya, kalau dikaitkan dengan kaidah yang tadi, ya. Atau jangan-jangan saya juga curiga yang dimaksud dengan hak dan kewajiban rakyat ini nanti soalnya adalah terkait dengan pajak misalkan, ya, terkait dengan pajak negara dan sebagainya. Karena jangan-jangan dimaksud dengan kewajiban rakyat itu adalah membayar pajak misalkan dan seterusnya. Nah ini itu saya lihat nggak terlalu banyak soal di sini. Di poin ini soalnya nggak terlalu banyak, ya, hanya 1 atau 2 soal yang terkait dengan ini. Nah, jadi itu materi yang disiapkan di PT. Nah kemudian kita bedah lagi materi yang harus dengan pelajari yang terkait dengan SKI yang jumlah soalnya tadi cukup banyak, ya. Untuk SKI berapa tadi? 17, ya. Kalau nggak salah 17 soal atau 15 tadi? 17, ya. Nah, kemudian menelusuri kisi-kisi soal itu, maka kemudian saya menyimpulkan apa saja harus dipelajari dari SKI itu. Kalau melihat kisi-kisi soalnya, maka ada 4 hal ini yang harus dengan pelajari di dalam SKI. Yang pertama, Khulafaur Rasyidin, ya, tentu dengan berbagai pernak-pernik sejarahnya gitu. Yang kedua, dinasti Umayyah dan Abbasiyah, kemudian Islam di Indonesia, kemudian ada Islam di berbagai belahan dunia, ada Afrika, ya. Jadi 4 tema ini. Nah, kemudian saya coba memprediksi juga dari 17 soal SKI itu, kalau melihat kisi-kisi, lagi-lagi saya ini memprediksi berdasarkan kisi-kisi, ya. Dari 17 soal terkait dengan materi SKI ini, itu kebanyakan menurut saya adalah komparatif. Soal itu bersifat komparatif. Apa maksudnya soal itu bersifat komparatif? Di dalam kisi-kisi soal banyak sekali kita temui, ya, kita temui. Nanti misalkan ketika berbicara tema Khulafaur Rasyidin atau soal yang berbicara tentang Khulafaur Rasyidin, itu di dalam kisi-kisi soal dijelaskan, misalkan kalau Abu Bakar sistem pemerintahannya seperti apa, kemudian pendidikannya seperti apa dan seterusnya, kemudian dibandingkan dengan dikomparasikan dengan Umar bin Khattab misalkan. Atau nanti sistem pemilihan Khulafaur Rasyidin itu bisa dikomparasikan, bagaimana Abu Bakar dipilih, Umar, Utsman, dan Ali. Kayaknya arah soal di SK itu kebanyakan adalah komparasi, ya, arah komparasi. Jadi misalnya kalau Khulafaur Rasyidin mengkomparasikan entah itu perbedaannya atau persamaannya antara misalkan Abu Bakar dengan Umar misalkan, atau Utsman dengan Ali dan seterusnya, ya. Demikian pula ketika masuk ke materi dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Nah, dinasti Umayyah dan Abbasiyah itu saya memprediksi bahwa soal-soal yang muncul di materi SKI ini adalah soal-soal komparatif, ya, komparatif. Misalkan bagaimana membandingkan Umayyah dengan Abbasiyah dari sisi apa? Entah itu aspek politik, entah itu aspek apa itu keagamaan, sosial, budaya dan sebagainya. Nah ini yang menurut saya perlu jeli juga. Misalkan jenengan biasanya mempelajari Bani Umayyah. Kalau saya Bani Umayyah itu saya bagi menjadi 2, enggak Umayyah jadi 1 gitu. Jadi Bani Umayyah itu punya 2 fase menurut saya. Ada Umayyah jilid 1 dan Umayyah jilid 2. Umayyah jilid 1 ini dimulai dari Muawiyah ketika dia merebut, dalam tanda petik ya, merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib, ya, sampai kepada khalifah yang ketiga, ya, yaitu Muawiyah II. Setelah itu berbeda, walaupun sama-sama tetap disebut dinasti Umayyah, khalifah yang keempat sampai seterusnya sampai
hancurnya Umayyah digantikan oleh Abbasiyah itu agak berbeda jilid yang satu dengan jilid yang dua. Ya. Misalkan saja ketika jilid satu, ya, ketika jilid satu, ibu kota negara kekhalifahan ini dipindah oleh Muawiyah, tidak lagi di Arab di Mekah atau Madinah, tapi dia dipindah ke Baghdad. Ya. Kemudian Muawiyah dan dua penerusnya itu juga tidak mewajibkan bahasa Arab sebagai bahasa negara. Ya. Nah, oleh karena itu maka beberapa peneliti, beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa periodisasi Umayyah jilid satu ini disebut Umayyah sekuler. Nah, itu berbeda dengan khalifah-khalifah Umayyah di jilid 2, yaitu mulai khalifah yang ke-4 dan seterusnya. Itu kemudian ibu kotanya dipindah lagi, kemudian mewajibkan lagi bahasa Arab sebagai bahasa negara dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang demikian ini perlu Bapak Ibu pahami juga, karena nanti jangan-jangan dikomparasikan juga sama Bani Umayyah, dikomparasikan apa bedanya misalkan Umayyah 1 dengan Umayyah 2. Nah itu dari sisi tata pemerintahan, kemudian sistem politik, ekonomi dan lain sebagainya. Itu maksud saya itu contoh bagaimana kita mengkomparasikan yang kayaknya soalnya arahnya ke sana untuk SKI itu. Banyak komparasinya. Kemudian materi berikutnya di dalam SKI itu adalah Islam di Indonesia. Dengan tentu harus mempelajari dari bagaimana Islam itu masuk ke Indonesia, kemudian bagaimana Islam itu disebarkan terutama oleh Wali Songo ya, oleh Wali Songo. Kelihatan soalnya mengarahnya ke sana. Tapi saya senang beberapa sesi saya melihat ketika Bapak Ibu praktek pembelajaran dan mengambil tema yang kebetulan dengan Islam di Indonesia itu sudah banyak yang mempraktekkan, menjelaskan pada proses pembelajaran itu terkait dengan misalkan beberapa teori tentang masuknya Islam di Indonesia. Itu menurut saya sebuah modal besar ya. Modal besar bagi Bapak Ibu untuk memahami Islam di Indonesia ya, ada teori bicara, teori ini dan seterusnya ya. Ini beberapa soal loh untuk Islam di Indonesia. Untuk beberapa ada beberapa soal ya. Kayaknya malah lebih banyak daripada tema yang keempat soalnya kayaknya. Ya. Terus juga perkembangan Wali Songo atau perkembangan Islam yang didakwakan oleh Wali Songo gitu ya. Kemudian bagaimana strategi yang digunakan oleh Wali Songo untuk melakukan proses Islamisasi di Indonesia dan seterusnya ya. Jadi itu juga materi yang kita pelajari. Nah kemudian ini ada beberapa soal porsinya agak kecil. Islam di Afrika, Amerika, Eropa dan Australia ya. Itu yang terkait dengan SKI. Kemudian sekarang yang di akidah akhlak. Ini berdasarkan sekali lagi berdasarkan kisi-kisi. Jadi anatominya saya analisis, kemudian saya buat jadi seperti ini agar nanti Bapak Ibu belajarnya nggak geramjang. Nah, saya harus belajar fikih, saya harus belajar SKI, saya harus belajar akidah akhlak. Kemarin modulnya juga banyak, terus bacanya yang mana gitu. Menghafalkan modul di Asmaul Husna itu aja juga nggak hafal-hafal gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, menurut saya ini akan sangat membantu karena kisi-kisi soalnya sudah mengarah ke sana. Jadi kalau Asmaul Husna ternyata nggak harus semuanya dipahami betul, karena kisi-kisinya sudah berbicara. Ini menurut kesimpulan saya, ini adalah hal-hal yang akan muncul dalam soal yang terkait dengan akidah akhlak. Jadi kok kleru ya sepurone kan ngono. Namanya bisa memprediksi gitu kan. Ya, namanya bisa memperkirakan atau meramal kalau bahasanya Pak Anies dari Panitia Nasional itu. Di akidah akhlak itu nanti ada soal terkait dengan konsep akhlakul karimah. Jadi apa definisinya, kemudian kriterianya akhlakul karimah itu seperti apa dan seterusnya ya. Kayaknya yang di modul-modul itu
terkait dengan beberapa ajuan dari beberapa ahli tentang konsep definisi akhlakul karimah dan seterusnya. Nah, itu harus dikuasai betul. Bisa jadi nanti soalnya juga terkait dengan itu, terkait dengan misalkan si A mendefinisikan akhlakul karimah itu seperti, atau akhlak itu seperti ini, Al-Ghazali mendefinisikan seperti ini, kemudian Ibnul Jauzi seperti ini dan seterusnya. Bisa jadi itu akan menjadi bahan narasi ya, narasi soal. Jadi yang perlu diprediksi adalah narasi soalnya itu. Kemudian saya juga agak bingung melihat ini poin yang kedua yang di kisi-kisi soal itu. Jadi bahasanya adalah mahasiswa akan disajikan narasi terkait dengan potensi kuah ghadab. Jadi kalau saya tidak salah memahami, mungkin yang dimaksud begini yang dimaksud. Jadi manusia itu memiliki dua hal terkait dengan tindakannya gitu ya, terkait dengan tindakannya ini dalam konsep akhlak. Jadi ada yang namanya al-quwwah. Al-quwwah itu adalah potensi. Jadi nanti kalau dengan biasa menerjemahkan bahasa Arab, al-quwwah itu bukan berarti kekuatan, harus dilihat dulu itu siasul kalamnya ya. Al-quwwah itu kalau konteksnya dengan perbuatan manusia, al-quwwah itu adalah potensi ya. Ada atau di dalam istilah psikologis ada istilah ada motivasi, ada bawaan ya dan lain sebagainya ya. Itu namanya al-quwwah. Kemudian ada yang al-fa'al. Al-fa'al itu adalah perilaku nyata atau kalau dalam bahasa lain tangible behavior atau perilaku yang bisa diamati gitu ya. Itu dalam bahasa Arabnya adalah fa'al ya, fa'al. Kalau al-quwwah itu adalah intangible behavior atau perilaku yang biasanya tidak nampak, lebih kepada faktor yang tidak nampak. Nah, saya tidak tahu yang dimaksud oleh kisi-kisi soal itu apakah kemudian mengarah bahwa manusia itu punya potensi untuk menjadi baik dan menjadi buruk misalkan. Karena di situ yang disebutkan adalah potensi ghadab. Ghadab itu kan berarti mengarah kepada hal yang negatif. Sementara yang lainnya itu mengarah kepada yang positif misalkan. Apakah itu yang dimaksud oleh kisi-kisi soal? Karena bahasanya juga agak rancu di kisi-kisi soal itu. Tapi saya menduga bahwa kita harus memahami bahwa di dalam diri manusia ada potensi menuju ke arah kebaikan dan ada juga potensi menuju arah buruk. Biasanya nanti dikaitkan kalau dengan biasanya belajar di akidah akhlak itu, kalau kebaikan kenapa manusia punya potensi mengarah ke baik? Oh itu loh waktu di alam ruh ada perjanjian dengan Tuhan. Alastu birabbikum. Mereka menjawab qalu bala misalkan. Itu adalah potensi bahwa manusia punya potensi untuk menuju kepada hal-hal yang baik dan seterusnya. Sementara potensi keburukan itu karena manusia juga memiliki nafsu yang disebut nafsu amarah dan seterusnya itu ya, beberapa jenis nafsu itu, lawamah dan seterusnya. Ya. Nah, sementara potensi yang menuju ke kebaikan adalah nafsu mutmainnah misalkan dan seterusnya. Apakah itu yang dimaksud? Saya tidak bisa memastikan ya, hanya bisa menduga-duga bahwa ada soal terkait dengan potensi manusia untuk menjadi baik dan menjadi buruk. Kemudian ada lagi soal nanti yang perlu jenengan hadapi. Nah, ini mengaitkan antara keimanan sisi akidah dengan amal soleh. Ini artinya berarti kaitan antara akidah dengan akhlak. Bagaimana keimanan itu kemudian mempengaruhi seseorang untuk beramal soleh, ya, untuk beramal soleh. Ya. Walaupun bisa saja seseorang beramal soleh bukan karena iman. Ada orang yang tidak beriman, tapi dia baik sama tetangga dan seterusnya. Kan? Itu bisa jadi contoh kasusnya seperti itu.
ada orang beriman yang beramal soleh, ada orang beriman tidak beramal soleh, ada yang tidak beriman tapi beramal soleh, ada yang tidak beriman juga tidak beramal soleh. Nah itu bagaimana kita menyikapi itu? Nah, nanti mungkin bayangan saya ada narasi tentang seseorang, entah itu seseorang yang beriman dan beramal soleh, entah itu seseorang yang beriman tapi tidak beramal soleh dan lain sebagainya, yang kemudian nanti akan dimintai jawaban dari Bapak Ibu terkait pemutusan hukumannya seperti apa gitu. Kemudian materi lain terkait dengan tawakal, ya, terkait dengan tawakal. Konsep tentang tawakal. Apakah tawakal itu sama dengan tidak melakukan sesuatu misalkan? Ya. Apakah tawakal berarti bahwa orang meninggalkan upaya sama sekali yang atau tidak ada istilah ikhtiar dan seterusnya? Itu nanti itu kaitannya dengan ikhtiar ya. Ikhtiar. Karena nanti juga nyambung ada beberapa soal terkait dengan kaitannya dengan apakah doa itu membantu kita atau tidak. Kan takdir sudah ditentukan, ada beriman kepada qada dan qadar, lah terus ngapain kita harus berdoa dan seterusnya. Nah, itu ada soal itu juga ada terkait akidah akhlak ada. Jadi ada tawakal. Nah ini haya, ini adalah sifat haya, malu. Apakah malu yang dimaksud itu malu apa gitu ya? Ini adalah konsep-konsep tasawuf sebenarnya. Khauf, roja, haya, tawakul dan seterusnya itu di tasawuf. Kemudian juga yang perlu yang perdalam lagi adalah sifat khauf. Jadi biasanya disandingkan dengan sifat roja. Jadi Imam Ghazali itu kalau sudah bahas bab khauf ya, bab khauf itu mengerikan gitu ya. Tapi kalau sudah membahas bab roja, kayaknya hidup ini kok enteng gitu, kok mudah. Tapi kemudian di belakang Imam Ghazali menyimpulkan untuk menjadi seorang muslim yang baik itu adalah menyeimbangkan sifat khauf dan roja. Kenapa? Karena kalau kita terlalu banyak khaufnya, ya, terlalu banyak khaufnya itu bisa jatuh kepada perbuatan putus asa. Orang di sini takut aja, begini takut dosa, begitu takut dosa dan seterusnya. Kemudian dia tidak melakukan apa-apa, ujung-ujungnya adalah frustasi, putus asa, yang itu kemudian juga berdosa. Tapi kalau terlalu banyak roja, Tuhan itu kan maha pengasih, Tuhan itu maha penyayang dan seterusnya. Ya enggak apa-apa toh, misalkan sholatnya agak bolong-bolong dikit, kemudian enggak terlalu mau bersedekah dan sebagainya. Kan Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang dan seterusnya lah. Itu namanya terlalu berat di roja. Nah, kalau Imam Ghazali ya harus seimbang, kata Imam Ghazali seimbang antara khauf dengan roja itu harus seimbang untuk menjadi muslim yang baik gitu ya. Nah itu dipahami betul karena ada soal terkait ini. Saya khawatir walaupun di kisi-kisi soalnya berbunyi tentang sifat khauf, jangan-jangan nanti gitu ya, jangan-jangan nanti yang menjadi kunci jawabannya malah roja misalkan. Karena itu pasti gandeng khauf dan roja. Kemudian ada sifat kasih sayang. Kalau nggak salah di istilah tasawuf kasih sayang itu apa? Ifah ya. Ifah ya. Kemudian kasih sayang ada ifah, ada harisun juga. Harisun. Makanya Nabi diberi sifat oleh Allah itu di Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin. Nah, itu. Ya. Itu dengan pahami terkait dengan sifat kasih sayang itu. Terus yang terakhir Nabi itu adalah Ra'ufur Rahim. Kata Ra'uf dan Rahim itu sama-sama kasih sayang loh Bapak Ibu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, tapi sebenarnya berbeda itu. Ya, seperti kata Rahman dan Rahim di dalam Bismillah itu. Nabi itu disifati Ra'uf dan disifati Rahim di dalam ayat yang tadi saya bacakan tadi di ujungnya ya, adalah Ra'ufur Rahim. Itu Ra'uf itu sama dengan Rahim di dalam terjemahnya kasih sayang, tapi berbeda sebenarnya.
Jadi Ra'uf itu adalah sifat kasih sayang Nabi kepada semua orang tanpa memilah-milah apakah dia mau beriman atau tidak, gitu loh. Nabi itu tidak pernah menyakiti orang walaupun dia bukan seorang mukmin atau seorang muslim. Itu namanya Ra'uf, ya, namanya Ra'uf. Tapi suatu ketika Nabi juga Rahim. Rahim itu artinya bahwa Nabi tentu akan sangat-sangat mencintai kepada para sahabat dan umatnya, gitu. Nah, itu istilah-istilah seperti itu kadang-kadang membingungkan ya di dalam pendalaman materi terkait misalkan Asmaul Husna dan sebagainya. Memang maknanya kalau di bahasa Indonesia kan mirip-mirip, sama-sama. Gitu. Nah, contohnya yaitu tadi kasih sayang, ada di dalam konteks Nabi disifati Ra'uf, Rahim, itu kan terjemahnya sama, pengasih atau penyayang, sama. Kemudian juga sifat pemaaf, ya, pemaaf itu juga harus dipahami. Lanjut, karena ini akidah akhlak ya, yang terkait dengan akidah tadi saya sudah menyinggung terkait dengan Asmaul Husna. Nanti ada soal yang terkait dengan sifat Ar-Rahman, ya, ada sifat Al-Malik, ya, sifat Al-Malik dan sifat Ar-Rahman. Sekali lagi, kalau kisi-kisi ini tidak dihianati, gitu ya, maka soalnya akan mengarah pada dua sifat ini yang ada di antara beberapa sifat Asmaul Husna yang dengan pelajari di modul dahulu, ya. Kemudian lanjut ke karomah wali. Nah, ini yang saya sebutkan di awal tadi, ada contoh pembahasan soal yang narasinya adalah orang bisa melakukan yang sedikit di luar nalar, gitu ya, di luar kebiasaan manusia, atau dalam bahasa Arabnya khawariqul adah, gitu ya, nulayani kebiasaan, kemudian tapi digunakan untuk menyalahi apa itu, untuk menyakiti orang lain, itu disebut apa? Ternyata jawabannya maunah, tidak. Jadi kalau Nabi punya mukjizat, gitu ya, wali punya karomah, lah orang biasa yang kelasnya di bawah wali, kalau kemudian tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba melakukan sesuatu yang ada di luar apa itu hukum alam, itu namanya maunah. Gitu. Apa bedanya? Sebenarnya sama-sama sesuatu yang agak di luar nalar dan itu datanya langsung dari Allah tanpa dipelajari, cuma penamanya kemudian berbeda. Kalau Nabi punya mukjizat, dan mukjizat itu nggak bisa dipelajari dan tidak bisa diajarkan, karena itu langsung dari Tuhan diberikan kepada Rasul untuk menunjukkan, biasanya membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah Rasul, dan juga untuk mengalahkan musuh-musuhnya, ya, dan seterusnya. Nah, kalau tingkatannya wali itu adalah orang yang sudah mencapai taraf tertentu, ya, sudah sangat dekat dengan Allah. Jadi di dalam modul biasanya diterangkan tentang bagaimana muqarrabah, kemudian dan seterusnya. Itu kemudian seseorang bisa saja menjadi sangat dekat dengan Tuhan, maka dia disebut sebagai wali. Maka kelebihan-kelebihan atau hal-hal yang diberikan Tuhan langsung kepada orang seperti ini atau wali ini itu disebut karomah, nggak boleh disebut sebagai mukjizat. Nah, orang-orang biasa seperti kita, gitu ya, yang ya sholatnya kadang-kadang bolong-bolong, puasanya juga kadang-kadang bocor, gitu ya. Kalaupun nggak bocor, ya puasa kalau ngerasani wong, gitu kan. Ikatan kita inilah, ya. Sholat kalau mikir, aduh, mau berasku entek orang yang pasar ya, dan seterusnya. Ya tingkatan gitu-gitu. Tapi suatu saat kita bisa juga melakukan hal yang agak di luar kebiasaan atau di luar hukum alam. Misalkan contoh. Jadi ada, ini cerita aja ya, cerita, mohon maaf. Jadi kalau malam ini kan ada orang-orang di rumah. Itu orang jauh-jauh, ada orang Tulungagung, ada orang ya, jauh lah. Suatu ketika itu dia cerita, ya pulangnya kan jam 12 malam, jam setengah 1 gitu.
Kemudian dia naik sepeda motor, walaupun jauh itu sepeda motoran, nggak hujan, nggak aneh. Dia naik sepeda motor. Malam minggu kemarin ada yang cerita bahwa malam minggu sebelumnya pulang dari ngaji sekitar jam setengah satu itu ya, dia kehabisan bensin dan kebetulan dia lupa tidak bawa dompet, gitu loh. Tidak bawa dompet, bensinnya habis. Kalaupun bawa dompet, jam setengah satu mana ada penjual bensin yang masih buka. Karena posnya nggak di dekat pom bensin, itu di perkampungan sawah itu. Nah, kemudian dia ya hanya bisa mendorong motornya sambil berdoa, ya Allah, masa aku harus mendorong motorku ini sampai ke rumah yang berkilo-kilo itu. Nah, tiba-tiba kemudian ada anak, ya kelihatan sih anak berandal gitu. Dia sampai sempat takut dihampiri oleh dua anak naik sepeda motor juga, gitu ya. Dihampiri, waduh, ada anak muda-muda, kemudian kelihatan juga tampilannya menyeramkan dan sebagainya. Jadi dia pasrah aja. Dia pikir nanti kalau mau dirampok paling sepeda saya yang dibawa, saya dompet nggak punya juga, uang nggak bawa dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi misalkan kemudian dua anak ini yang kelihatannya berandal dan seterusnya itu dia tanya, Pak kenapa motornya? Mogok mas, kehabisan bensin. Mau saya dorong katanya. Lo jauh loh mas, nggak apa-apa pak. Nah ternyata kemudian karena dia boncengan, kemudian kakinya kan dorong ya kayak anak muda-muda itu loh. Jadi motor yang mogok didorong pakai kakinya yang bonceng itu sampai ke rumah. Jadi ketika sudah kira-kira 2 kilo dari rumah itu dia bilang, sudah mas sampai sini aja, kasihan sampai nanti pulangnya jauh. Dan sebagainya. Enggak pak, pokoknya saya harus ngantarkan sampai ke rumah gitu. Nah ini bisa jadi disebut sebagai maunah. Jadi doa orang-orang biasa seperti kita ini ketika oleh Tuhan diijabahi dan kadang-kadang di luar nalar gitu ya, itu namanya maunah. Kalau wali namanya karomah, kalau nabi rasul itu namanya mukjizat. Tapi kalau digunakan untuk kejahatan itu namanya sihir. Nah itu ini ada beberapa soal, ada karomah wali dan ada sihir. Ini ada soal yang nanti akan harus dengan hadapi. Kebetulan anak-anak kecil yang ngaji di saya habis maghrib itu juga pas babnya bab itu. Apa bedanya mukjizat, kemudian karomah dan sihir gitu. Ada pakai ya, anak-anak SD itu. Kemudian Bapak Ibu ada bab tentang sihir. Jadi saya perlu jelaskan sedikit tentang sihir itu. Jadi kalau definisi mukjizat ya di dalam kitab yang saya ajarkan kepada anak-anak itu. Jadi yang dimaksud dengan mukjizat itu ada sesuatu yang khariqul ada di luar kebiasaan. Kalau bahasa kitanya adalah tidak sesuai dengan hukum alam. Jadi kalau misalkan hukum alamnya air itu pasti mencari tempat yang lebih rendah, kemudian kok tiba-tiba ada air yang mengalirnya ke atas, misalkan itu namanya khariqul ada, nulayani kebiasaan. Atau kalau api itu menurut kebiasaannya itu membakar, tapi ternyata dia tidak bisa membakar Nabi Ibrahim, itu namanya khariqul ada. Jadi mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar nalar, yang di luar hukum alam, yang diberikan oleh Tuhan secara langsung kepada para rasul. Tujuannya tadi saya sebutkan dan seterusnya. Ya, sebagai sebuah kelebihan. Nah, apakah sihir juga khariqul ada? Di dalam kitab itu disebutkan sihir itu sebenarnya enggak khariqul ada, gitu loh. Sihir itu tetap mengikuti hukum alam, cuma dia dibuat sedemikian rupa sehingga mata atau indera orang yang melihatnya tertipu. Beda dengan karomah dan mukjizat. Karomah, mukjizat sampai mungkin ke maunah kadang-kadang itu memang di luar kebiasaan. Tapi kalau sihir sebenarnya adalah tetap mengikuti adat atau hukum alam, ya, tetapi diolah sedemikian rupa sehingga orang-orang yang melihat atau merasakannya itu tertipu. Nah, oleh karena itu karakter sihir sejak awal adalah menipu.
Gitu loh. Karakter awal sihir adalah menipu. Oleh karena itu maka sekali lagi saya heran ada orang dianggap melayani adat tapi digunakan untuk kejahatan kok disebut maunah, itu kan dia aneh. Padahal tujuannya adalah untuk menyakiti orang gitu. Itu adalah sihir karena itu digunakan untuk menipu. Kemudian lanjut materinya ada tentang kiamat sugro dan kiamat kubro. Ya, kiamat tentu kayaknya arah soalnya itu bagaimana dengan menguasai konsep tentang kiamat sugro dan kubro termasuk ciri-cirinya. Saya yakin itu sudah biasa dengan ajarkan di sekolahan, sudah hafal di luar kepala, ya, terkait dengan konsep itulah. Kemudian takdir, kodok-kodar, ya. Ada takdir yang mubram dan takdir yang mu'allaq, ya. Itu nanti kaitannya dengan doa-doa tadi Ibu, Bapak Ibu, ya. Jadi akan ada soal terkait dengan doa. Ini ada takdir mubram dan takdir mu'allaq. Saya hanya ingin menjelaskan begini, Imam Ghazali di kitab doa itu, ya, di kitab tentang doa. Jadi itu bagian dari itu ya. Jadi di Ida itu ada 4 jilid. Ya. Jilid pertama itu terkait dengan ibadat, jilid kedua terkait dengan adat, jilid ketiga adalah muhlikat, dan jilid keempat adalah munjiat. Nah, ketika menjelaskan tentang doa di salah satu bagian isinya itu, Imam Ghazali juga mempertanyakan sendiri kemudian menjawabnya sendiri. Jadi fa'in kulta. Jadi kalau fa'in kulta di dalam bahasa Imam Ghazali di isinya itu artinya jika kamu bertanya, bukan jika kamu mengatakan. Jika kamu bertanya misalkan apa faedahnya doa? Toh takdir itu sudah ditentukan oleh Tuhan, gitu kan? Terus ngapain doa? Imam Ghazali kemudian menjawab, kamu jangan lupa bahwa ada takdir yang bisa menjadi kenyataan apabila dia diminta. Itu juga bagian dari takdir. Jadi berdoa itu tidak berarti mengingkari takdir, gitu loh. Jadi misalkan kita sudah ditakdirkan A, B, C, D dan seterusnya, tapi sebagian dari takdir kita itu akan terjadi dengan diminta atau tidak, dan sebagian dari takdir kita itu akan terjadi apabila diminta. Itu jawaban Imam Ghazali begitu. Jadi misalkan begini, sebenarnya bapak-bapak ini ditakdirkan berpoligami misalkan, tapi takdirnya itu termasuk takdir yang mu'allaq, takdir yang digantungkan. Ya kalau bapak-bapak mau berdoa, ya nanti oleh Tuhan diijabahi berpoligami. Kalau tidak, ya tidak. Jadi kalau begitu berdoa apakah bertentangan dengan takdir? Oh tidak. Tidak, karena bagian dari takdir adalah termasuk takdir mu'allaq atau takdir yang digantungkan dengan sesuatu. Ya salah satunya adalah doa kita itu, gitu loh. Sebenarnya jenengan itu ditakdirkan jadi orang kaya. Sebenarnya jenengan itu ditakdirkan misalkan lulus ujian UP, tapi mu'allaq. Tergantung nanti apakah mau belajar atau tidak, mau berdoa apa tidak. Itu termasuk takdir mu'allaq itu. Ya. Bukan takdir mubram. Nah, takdir mu'allaq yang takdir mubram ini juga banyak hal bisa kita pelajari. Di dalam apa itu Al-Quran itu ada istilah kholaqo dan ja'ala. Itu terkait dengan takdir ini juga. Jadi kalau kholaqo itu adalah proses penciptaan oleh Tuhan tanpa ada campur tangan manusia atau yang lainnya. Tapi kalau ayatnya mengatakan ja'ala, itu sama-sama menjadikan loh. Sama-sama menjadikan. Kalau ja'ala itu adalah proses bagaimana Tuhan menciptakan atau mewujudkan sesuatu, tapi harus ada campur tangan dari manusia. Contoh misalkan, Bapak Ibu atau guru-guru sering mendengarkan orang ceramah.
kita harus menjadi khalifah di muka bumi. Lihat, khalifah itu katanya pakai kata apa? Inni ja'ilun fil ardi. Saya, kata Allah, adalah zat yang menjadikanmu sebagai khalifah di muka bumi. Tapi menggunakan ja'ilun loh, bukan menggunakan khaliqun. Tidak kok ayatnya berbunyi inni khaliqun khalifah fil ardi gitu ya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ini khaliqun fil ardi khalifah. Tidak begitu, tapi ja'ilun. Itu artinya apa? Di dalam proses menciptakan pun ada proses menciptakan yang itu murni hak prerogatif Tuhan tanpa campur tangan yang lain. Saya menggunakan kata campur tangan dalam tanda petik lah ya. Ada proses menjadikan di mana manusia itu andil di dalamnya. Misalkan ayat tentang perkawinan itu, karena tadi juga di situ ada ayat perkawinan. Jangan perhatikan itu. Ketika inna khalaqnakum, saya jadikan kalian, itu pakainya kholako. Tuhan menjadikan manusia itu hak prerogatif Tuhan yang tidak ada campur tangan orang lain. Tapi waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Ketika berbicara tentang kasih sayang di antara sama manusia, Tuhan menggunakan taja'ala. Artinya apa? Bahwa kasih sayang itu harus diupayakan oleh manusia. Tidak semata-mata menunggu. Kan orang kata Al-Quran sudah dinas, sudah ditakdirkan bahwa perempuan pasti menyayangi laki-laki, laki-laki menyayangi. Belum tentu, itu harus diupayakan. Ya. Coba sekarang bayangkan aja, kalau bapak ibu ini nanti pikon sampai jam 5, coba. Bayangkan itu, ibu-ibu. Bapaknya lagi ngapain, dikasih teh apa enggak, ngopi apa enggak, dan seterusnya. Itu kalau nggak diupayakan, kasih sayang itu bisa bisa terganggu gitu. Katanya pakai ja'ala, bukan pakai kholako. Nah ini terkait dengan takdir pun begitu. Ada takdir yang memang kamu minta atau tidak, Tuhan pasti mewujudkan. Misalkan sampai jaluk maaf mau pora, selagi nyawamu masih ada di situ, maka Tuhan pasti akan memberi makan. Gitu loh. Tapi kalau pengen suki, nanti dulu. Jangan-jangan itu termasuk takdir mu'alaf. Ya kalau kamu mau bekerja keras, mau berdoa, ya rezekinya yang memang sudah saya takdirkan dulu itu ya saya turunkan juga. Tapi kalau enggak ya enggak gitu ya. Nah itu takdir mubrom dan takdir mu'alaf. Kemudian nanti urusannya dengan kebebasan tadi. Lah kalau semuanya tunduk kepada takdir bahwa semuanya sudah ditakdirkan oleh Tuhan, lantas gimana kebebasan manusia? Kan gitu, jadi pertanyaannya. Nah kebebasan manusia terletak pada ikhtiar tadi. Karena ada takdir yang bersifat mu'alaf, maka kemudian manusia wajib ikhtiar. Itulah bentuk kebebasan manusia. Manusia diberi kebebasan oleh Tuhan untuk mengejar nasibnya gitu loh. Nah ini dipahami betul materi terkait dengan akidah akhlak, Bapak Ibu. Lama-lama capek juga yang ngomong ya. Jam berapa ini? 14. Lanjut Ustaz. Halo? Lanjut Masih 10 sampai sama menit, Pak. Apa tuh Bu, jenengan Bu? Aduh. Lanjut, Pak. Aduh. Ya, lanjut. 10 menit lagi, Pak. Ya. Sambil Ya Allah. mengobati kangen dengan Pak Kadi nih, Pak. Ya Allah, sayangnya sih kangen kok lanang rek. Kok nasib saya kok kurang bagus sih. Takdir, Pak, takdir. Takdir ya. Takdir kok medeninya rek. Takdir mu'alaf. Baik, kemudian ada materi kurdis. Nanti Bapak Ibu akan berhadapan dengan beberapa soal terkait dengan Quran dan hadis. Saya melihat, memprediksi ada soal terkait dengan takwil. Tapi jangan hanya takwil yang dipelajari. Biasanya kalau sudah terkait dengan takwil, nanti disandingkan dengan tafsir. Nanti jangan pertanyaannya apa bedanya takwil dengan tafsir, misalnya dan seterusnya lah. Ya. Nah, atau
jangan-jangan gitu, saya juga memprediksi, tapi mudah-mudahan tidak ya. Jangan nanti pertanyaannya, apakah hermeneutik itu termasuk tafsir atau takwil? Terus Bapak Ibu guru domblong, hermeneutik itu apa? Mudah-mudahan tidak, ya. Mudah-mudahan tidak. Karena ya sejak tahun awal 2000-an kan hermeneutik itu menjadi sesuatu ilmu yang digandrungi oleh ilmuwan-ilmuwan kita, yang termasuk ilmuwan di Kementerian Agama. Kemudian akhirnya banyak bersinggungan dengan tafsir dan takwil. Kemudian ada ayat-ayat Muhammad dan mutasyabihat. Itu akan ada beberapa soal juga terkait dengan ayat Muhammad dan mutasyabihat. Saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa dengan materi ini. Kemudian ada macam-macam metode tafsir. Jadi harus dibuka lagi Bapak Ibu materinya, tafsir tahlili, tafsir maudhu'i, ya, dan lain sebagainya lah, ya. Misalkan nanti bisa juga disebutkan, bikin contoh, misalkan tafsir ahkam itu termasuk kategori tafsir dengan metode apa, misalkan. Itu kan berarti tafsir tematik. Jadi hanya mengambil ayat-ayat tentang hukum, kemudian dijadikan satu, berarti dia namanya tafsir tematik, hanya tema hukum saja. Itu namanya tafsir maudhu'i. Dan seterusnya lah. Ya Allah, hati-hati saya. Kemudian yang terkait dengan hadisnya. Jadi yang perlu dipahami di dalam hadis itu ada dua, ada matan, ada sanad. Ya, ada matan, ada sanad. Kayaknya nanti akan ada pertanyaan di dalam kisi-kisi itu terkait dengan sanad. Kalau sudah urusan sanad, urusannya adalah perawi. Kalau lihat kisi-kisi soal yang dipertanyakan adalah terkait dengan syarat thiqah bagi seorang perawi hadis. Thiqah itu makna gampangnya perawi hadis agar hadisnya berkualitas sahih, misalkan dia semua perawinya harus thiqah atau bisa dipercaya. Nah, tapi persoalannya begini Bapak Ibu, yang saya khawatirkan lagi nanti, thiqah, konsep thiqah itu kan berbeda-beda antara satu ulama dengan ulama yang lain, gitu loh. Katakanlah contoh, Imam Bukhari dan Imam Muslim berbeda. Jadi gini. Ada hadis kan biasa bertukar itu, Imam Muslim dan Imam Bukhari saling bertukar. Saya kok mendengar hadis ini dari si A, si B, si C dan seterusnya sampai ke Nabi. Kemudian ditelusuri tuh para perawinya itu, melakukan penelitian apakah di antara rawi itu ada yang cacat atau tidak, dan seterusnya. Tapi dalam proses penelitiannya berbeda antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Ya. Ada satu hadis kalau nggak salah yang oleh Imam Bukhari tidak dimasukkan sahih, sementara Imam Muslim sahih dengan urutan perawi yang sama. Itu gara-garanya apa? Imam Bukhari menganggap salah satu di antara perawi itu tidak thiqah. Apa indikatornya? Jadi kata Imam Bukhari, ini semua perawi ini saya telusuri, yang masih hidup saya ikuti, bahkan saya menginap berhari-hari di sana hanya untuk mengetahui apakah perawi ini betul-betul adil atau tidak, thiqah atau tidak, dan seterusnya. Nah, suatu ketika, ya, perawi ini meludah itu ke sisi sebelah kanan. Itu menurut Imam Bukhari sudah cacat, tapi menurut Imam Muslim tidak. Lampir perawi itu ya loh, nanti ukorok. Nah, kira-kira mana Imam Muslim itu ya? Urusan itu ya di pokorok. Ada tahto ngarep murid biasa. Imam Bukhari ngukoroknya perkara itu. Jadi orang itu perawinya masih ada yang hidup, ada yang masih hidup. Kemudian Imam Bukhari nginep
Dia pengen tahu ini adil betul atau tidak, pernah berbohong atau tidak, dan seterusnya. Diikuti. Suatu ketika perawi ini meludah ke arah kanan. Duduk ke arah kanan, kemudian konconnya duduk, bukan. Dia cuma hanya meludahnya itu ke sebelah kanan gitu aja. Itu menurut Imam Bukhari sudah dasar, sudah tidak sikoh, gitu loh. Tapi menurut Imam Muslim tidak. Nah ini yang rumit. Saya tidak bisa memprediksi nanti soalnya gimana. Apakah komparasi antar pendapat ulama seperti yang saya jelaskan tadi, atau hanya konsep sikoh secara umum gitu aja, gitu loh. Nah itu ya monggo lah, dengan yang penting saya memberitahu akan ada soal tentang itu gitu aja, berdasarkan kisi-kisi soal. Nah kemudian ada soal tentang tingkatan hadis. Tadi saya katakan ada rawi, ada matan, ada sanad gitu ya. Nah hadis itu kan punya tingkatan-tingkatan. Ada kalau dilihat dari kuantitasnya seperti apa, kalau dilihat dari kualitasnya seperti apa. Kalau dilihat dari kuantitas, misalkan kalau perawinya dalam jumlah yang sudah tidak mungkin dihitung lagi, disebut hadis masyhur. Kalau masih bisa dihitung, disebut hadis ahad. Itu kalau melihat kuantitas. Tapi kalau melihat kualitas, nanti ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, dan seterusnya lah. Ya. Jadi tingkatan-tingkatan hadis dengan berbagai persyaratannya itu tentu harus dengan kuasai. Ya, tingkatan dari mulai hadis berdasarkan kualitas dan hadis berdasarkan kuantitas, itu jenengan harus kuasai juga. Terus ada lagi soal tentang posisi hadis terhadap Al-Quran. Apakah penafsir, apakah sebagai penjelas, dan seterusnya. Saya yakin itu materi-materi yang sudah biasa dengan ajarkan kepada siswa terkait bagaimana kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Ya kalau mau didiskusikan lebih panjang ini bisa sampai jam 4. Soalnya begini pertanyaan utamanya. Pertanyaan pertama, apakah posisi hadis itu di urutan kedua setelah Al-Quran atau sama-sama di urutan yang sama? Jadi Quran dan hadis itu sejajar atau harus berurut antara Quran dulu baru hadis? Itu perdebatannya luar biasa. Ya, jadi diskusinya panjang itu kalau mau dijelaskan terkait dengan itu. Sama-sama sebagai sumber hukum Islam, sama-sama sebagai sumber ajaran Islam, orang kemudian bertanya, apakah Quran harus sejajar dengan hadis atau Quran dulu baru hadis dan seterusnya. Nanti konsekuensinya panjang. Kalau sejajar bagaimana? Kalau Quran dulu baru hadis, itu konsekuensinya panjang lagi. Ya, nah, nanti aja penjelasannya. Itu ndang wes menae. Baik. Tapi ya wes kesel barang bagian aja. Selanjutnya adalah terkait dengan teori belajar dan perkembangan peserta didik. Kayaknya soalnya mengarah hanya pada dua hal. Yang pertama ada macam-macam teori belajar, ada teori behaviorisme, kemudian humanisme dan sebagainya itu, ya. Itu dipahami beberapa teori itu, ada teori sosial, ada teori kognitif, ya. Dan seterusnya, itu dengan pahami teori belajar itu, kayaknya nanti ada narasi, terus dengan harus mengidentifikasi kalau modelnya seperti itu, kira-kira itu mengikuti teori belajar yang mana, itu misalkan, ya, contoh, kira-kira soalnya arahnya ke sana. Jadi karena ya gitulah, soalnya soal yang mengarah ke hot itu mesti ada narasi sebagai stimulus. Makanya nggak bisa langsung disimpulkan, langsung dijawab. Ya bisa sih, dengan langsung pokoknya muncul soal jawab, muncul soal jawab, nggak usah diwaca, selesai. Tapi setidaknya dengan harus mempersiapkan ini. Pak nggak ada soal Pak? Ada soal lagi. Saja nih Pak, aturan pertama kali. Garong dino Pak. Mulangnya piye?
Jadi ini hanya prediksi ya, kalau itu hanya prediksi. Nanti kira-kira soalnya itu ada narasi, ada kejadian apalah atau proses pembelajaran apalah, nanti jangan harus memutuskan ini kira-kira mengikuti teori belajar yang mana dan seterusnya. Gitu. Terus yang kedua terkait dengan perkembangan emosional anak. Jadi karena peserta didik. Nah ini nanti akan terkait dengan di bawahnya lagi, Bapak. Terkait di bawahnya. Maksud saya begini. Nanti di dalam saya tadi sudah menyebutkan ada 10 soal terkait dengan perencanaan pembelajaran, ada 10 soal terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, ada 10 soal terkait dengan evaluasi pembelajaran, ada 10 soal terkait dengan KTI dan PPK. Ya. Nah, ini masih ada kaitannya dengan ini, dengan perkembangan emosional ini. Kira-kira nanti ya, ini hanya prediksi saja. Saya hanya memprediksi berdasarkan kisi-kisi gitu. Nanti itu akan diberi contoh. Misalkan ada contoh RPP, khusus contoh langkah-langkah pembelajarannya saja misalkan. Nah, nanti pertanyaan bisa saja begini, apakah langkah-langkah pembelajaran ini cocok untuk anak SMP? Apakah cocok dengan anak SMA dan lain sebagainya? Itu juga harus dipahami. Perkembangan emosional, termasuk perkembangan usia anak didik, itu akan menentukan pemilihan materi, pendekatan, model, kemudian strategi, dan seterusnya. Itu nanti di soal-soal agak bawah, atau soal-soal terkait yang saya katakan modul lokakarya itu, ya, modul lokakarya. Ini masih nyambung dari sini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sampai sini kita sampai pada modul pedagogik atau psikologi ya, macam-macam teori belajar dan perkembangan emosional. Lanjut ke yang berjumlah 50 soal itu diambil dari materi lokakarya. Jam 3 ya. Dipun Pak Eko. Belum mantun. Lanjut Pak. Benda urusannya nanti setelah ini dipakai oleh yang lain. Bapak Munir kalau nggak salah. Oh iya Pak. Oke. Sesi 2. Yang penting doanya Pak Kadi ini. Doanya Pak Kadi. Takdir mau alak ini. Mudah-mudahan, ya saya selalu berdoa mudah-mudahan semua yang akan itu dicapai. Kemudian ada apa itu? Tentu semua dosen lah ya, semua dosen, semua pengelola itu berharap bahwa Bapak Ibu sekalian itu ujian UP bisa meningkatkan profesionalisme, bisa meningkatkan pendapatan juga, gitu ya. Itu harapan kami Bapak Ibu ya. Ya dungo dinungo lah, orang Jawa bilang dungo dinungo. Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, nanti Pak Munir sudah menunggu. Saya pamit terlebih dahulu. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang cocok, kurang pas di hati panjenengan. Saya mohon maaf. Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan semuanya sukses. Amin, amin. 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 Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Materinya di-share Ustaz. Oh iya, saya kasihkan biar di ya. Sak soalnya Pak. Dapat? Tunggu nih wis jelas. Materi soal Pak, di-share nggih. Jawabannya. Sak paket pokoknya. Pak Yusro, piye kabare Pak? Pamir.
Kabarnya Pak. Baik, baik, Pak. Aceh Semenet Amir. Nggih. Aceh kelabu gitu iki.